gelombang elektromagnetik ini digunakan gitu ya, untuk komunikasi radio ya, untuk komunikasi satelit juga gitu ya. Itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Apakah bisa dilihat gelombangnya? Tidak bisa ya. Apakah bisa dicium, diraba? Nggak bisa. Itu kan ya. Tapi keberadaannya ada? Ada ya, gitu. Jadi untuk membuktikan Allah itu ada, gitu ya, itu nggak perlu Allahnya datang ke kita, terlihat ya secara kasat mata itu ya, nggak perlu seperti itu. Assalamualaikum, pemirsa Mualaf Care Al-Muhtadin. Jumpa lagi di rubrik Counter Opini. Menyajikan perlawanan berbagai fitnahan terhadap Islam. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video-video di channel ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa jala aqidata salsal fikratihi ala kama syari'atan miqyasani amalihi wa starani ahkamihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri ulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya bersama kami di channel Mualaf Keral Muhtadin yang merupakan channel afiliasi dari channelnya Ko Agus, yaitu Islam Care Reborn ya. Dan di sini saya diberikan amanah ya untuk bisa memberikan eh, apa dukungan support ya untuk mengisi channel ini. Eh, di sini insya Allah channel ini ada rubrik counter opini. Insya Allah kita akan coba ya mengisinya. Salah satunya yaitu dengan mengcounter beberapa komentar yang ada di eh, kedua channel ini ya. Baik di videonya maupun di komunitasnya itu ya. Nah di sini insya Allah banyak sekali komentar ya. Supaya tidak liar ya, supaya tidak terjadi diskusi yang tidak produktif gitu ya, atau debat kusir gitu ya, jidalul akil. Satu menggunakan apa sumber Al-Quran, satu menggunakan Injil gitu ya. Debat itu tidak akan ketemu karena memang parameter atau tolak ukurnya dua hal yang berbeda, Al-Quran dan Al-Quran, satu sisi Al-Quran, salah satu Injil gitu ya. Nah ini tidak akan ketemu, bisa jadi seperti itu. Jadi harus satu patokan, satu tolak ukur baru bisa ketemu ya nantinya. Nah ini ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan coba bahas ya, beberapa hal yang mungkin tanggapin tipis-tipis ya, tidak akan terlalu panjang ya, karena memang banyak sekali komentar yang mungkin nanti akan insya Allah kita tanggapi satu persatu ya. Yang penting-pentingnya saja, yang mungkin biar diskusinya tidak debat kusir gitu ya. Seperti itu. Baiklah, saya coba ambil sampel satu ya. Uh, ini dari sebentar. Dari saudara dengan nickname Ayub Han ya. Beliau menanggapi salah satu komentar dari nickname netizen jujur ya. Jadi beliau mengatakan dengan statement, sekarang saya tanya kamu, salah satu sifat wajib Allah adalah wujud atau ada. Ya. Tapi kenapa dia tidak pernah hadir kepada Muhammad maupun umatnya? Nah ini pertanyaan seperti ini sebenarnya bukan hanya Ayub Khan saja ya. Ini sering terjadi ya pada orang-orang lain itu ya. Menganggap bahwasanya sesuatu yang goib, sesuatu yang sorry ya, bahwasanya sesuatu yang dikatakan ada ya itu harus terindra secara langsung gitu ya. Harus bisa dilihat dengan
mata telanjang, didengar dengan telinga yang uh, dimiliki oleh seseorang, gitu ya. Itu dengan jelas misalkan, atau bisa diraba, diterawang, gitu ya, kayak uang saja, gitu ya. Nah ini banyak ya terjadi itu ya. Bahkan umat-umat sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Isa pun ada beberapa yang menanyakan, dan ini diabadikan oleh Al-Quran ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di sini saya eh, ambil sampel ya. Ini di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55 ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa isqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun." Itu ya. Nah, di situ dikatakan eh ya, Allah mengatakan, dan ingatlah ya, ketika kamu berkata, maksudnya kaum Nabi Musa itu berkata, "Wahai Musa," itu ya. Itu. Eh lan nu'mina laka, ya, lan nu'mina laka, ya. Aku ya, tidak akan beriman ya selama-lamanya ya kepadamu ya. Hatta ya, hingga ya, narallaha jahrotang, gitu ya. Jadi hingga saya bisa melihat Allah itu dengan jelas, gitu ya. Narallah, gitu ya. Bisa melihat Allah dengan jelas, mata telanjang berarti kan ya. Baru beriman itu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih sering terjadi itu ya. Apa di umat-umat selanjutnya juga itu ya. Nanti juga ada beberapa ya, seperti di Rasulullah juga ada redaksi yang berbeda itu ya. Itu. Redaksi yang berbeda yang intinya ini sama seperti ini itu ya. Gitu ya. Mereka nggak akan beriman ya. Lan nu'mina ya laka itu ya. Lan nu'mina laka hatta. Sampai narallaha jaratan gitu ya. Sampai kami melihat Allah itu dengan terang benderang jelas gitu ya. Itu. Nah ini ayat ini menunjukkan bahwasanya orang itu berpikiran cepat pendek gitu ya. Bahwasanya sesuatu yang dikatakan ada gitu ya, itu harus bisa dilihat secara langsung, bisa didengar secara langsung, bisa diraba secara langsung, gitu ya. Realitasnya bisa diindra secara langsung, gitu ya. Itu bisa dijangkau secara langsung. Padahal ada beberapa hal yang keberadaannya, gitu ya, tidak bisa diindra secara langsung, tapi wujudnya ada. Banyak sebenarnya, ya. Contohnya saja hal-hal yang kecil saja lah, gitu ya. Kalau teman-teman mengerti gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu ya, itu ada ya. Buktinya apa? Buktinya pemirsa bisa nonton YouTube ya. Kalau misalkan pakai data, itu pakainya gelombang elektromagnetik gitu ya. Itu pakai JSM memancarkan sinyalnya itu gelombang elektromagnetik. Nonton TV sama ya, pakainya gelombang elektromagnetik ya. Terus banyak sekali ya hal-hal seperti ini nih digunakan, gelombang elektromagnetik ini digunakan ya, untuk komunikasi radio ya, uh, untuk komunikasi satelit juga itu ya, itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik. Apakah bisa dilihat gelombangnya? Tidak bisa ya. Apakah bisa dicium, diraba? Nggak bisa, itu kan ya. Tapi keberadaannya ada, ada ya, gitu. Jadi untuk membuktikan Allah itu ada, gitu ya, itu nggak perlu Allahnya datang ke kita, terlihat ya secara kasat mata itu ya, nggak perlu seperti itu. Sesuatu yang goib harus
memenuhi penilaian dalil. Ya, itu. Ada 3 kriteria penilaian dalil. Yang pertama itu mustahil akli, ya. Yang kedua itu wajib akli, yang ketiga itu jaiz akli. Gitu ya. Keberadaannya Allah itu wajib akli. Kenapa? Bisa kita lihat ciptaannya, gitu kan ya. Sesuatu yang hal-hal yang tidak bisa kita indra secara langsung pada diri kita sendiri saja itu ya. Bisakah kita mengatur ya detak jantung kita? Ya. Kita minta berhenti berhenti nggak bisa. Ya, sekalinya berhenti nggak bisa kita minta hidupkan lagi gitu kan ya. Jantung ini jalan ya ketika 4 bulan di dalam kandungan hingga sekarang tanpa adanya berhenti gitu ya. Memompa sekitar 100.000 kali gitu ya. Coba Anda bayangkan ya, pompa mana yang kuat ya hingga bisa bertahun tahun lamanya tidak pernah berhenti gitu ya memompa darah itu ya. Pompa listrik langsung soak gitu kan ya. Langsung rusak gitu kan. Gitu. Demikian Allah ya. Allah nggak perlu datang ke sini untuk bisa membuktikan keberadaannya. Cukup dengan ciptaannya saja gitu ya. Terbukti gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini banyak ya ditanyakan oleh orang-orang di luar Islam gitu ya. Orang-orang yang ya mungkin ini ngakunya Kristen. Kristen sih sebenarnya harusnya percaya sama Tuhan juga ya. Hanya saja ternyata sedikit ateis. Masa sih itu ya. Nggak percaya sama adanya Tuhan karena menganggap bahwasanya Tuhan itu harus didatangkan itu di depan mata itu ya. Gitu ya. Mungkin seperti itu dulu ya pemirsa. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.